adik-adik, nama aku Kak Ramadhani Briliandosi. Kalian bisa panggil aku Kak Brili ya. Di sini kakak lagi kurang enak badan, jadi yang nyampein materi Kak Cipa sama Kak Caca dulu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Kak Denis Lailatul Sifa. Kalian bisa panggil Kak Cipa ya. Lalu teman kakak, nama kakak Canisa Putri Mayasari. Kalian bisa panggil aku Kak Caca. Nah, kali ini kita akan menyampaikan materi tentang dongeng. Nah, adik-adik tahu nggak apa sih itu dongeng? Dongeng adalah cerita yang tidak nyata atau tidak pernah terjadi. Dongeng biasanya bercerita tentang kejadian pada zaman dahulu. Nah, dongeng dibagi beberapa jenis loh adik-adik. Yang pertama ada dongeng binatang atau fabel. Fabel adalah dongeng yang tokohnya diperankan oleh binatang dengan berperilaku layaknya manusia. Kemudian ada legenda. Dongeng legenda merupakan cerita yang berhubungan dengan asal-usul atau sejarah dari suatu tempat. Contoh dongeng legenda adalah Danau Toba, Candi Prambanan, dan Tangkuban Perahu. Kemudian ada mite atau dikenal dengan mitos. Nah, dongeng ini isinya berhubungan dengan kepercayaan dan hal-hal gaib yang dipercaya oleh masyarakat tertentu. Contohnya ada Roro Jonggrang dan Nyi Roro Kidul. Kemudian ada sage. Sage adalah dongeng yang menceritakan mengenai sejarah dengan campuran fantasi dari masyarakat. Contoh dongeng sage adalah Si Pitung, Panji, dan Lutung Kasarung. Dan yang terakhir ada parabel. Dongeng parabel merupakan dongeng yang isinya mengandung nilai-nilai keagamaan, moral, hingga pendidikan untuk pandangan hidup. Contohnya ada kisah Malin Kundang dan hikayat Bayan Budiman. Selanjutnya, di dalam dongeng pasti terdapat ciri-ciri ya adik-adik. Yang pertama yaitu cerita dalam dongeng akan disampaikan secara singkat dan sederhana. Selanjutnya, yang kedua, di dalam dongeng terdapat dua tokoh, yaitu tokoh baik dan tokoh jahat. Jadi ketika adik-adik nanti mendengarkan atau membaca dongeng, pasti di cerita tersebut ada tokoh yang baik dan tokoh yang jahat. Selanjutnya, yang ketiga, cerita ini merupakan cerita khayalan atau fiktif ya adik-adik. Jadi di dalam dongeng juga tidak diketahui siapa pengarangnya atau penulisnya. Selanjutnya yang keempat, di dalam dongeng selalu terdapat amanat atau pesan moral yang bisa kita ambil. Jadi ketika adik-adik nanti mendengarkan atau membaca dongeng, harus memperhatikan pesan moral apa yang disampaikan dalam cerita dongeng tersebut. Begitu ya adik-adik. Di dalam dongeng juga terdapat fungsi khusus ya adik-adik. Fungsi dongeng adalah sebagai hiburan dan juga sarana untuk menyampaikan pesan-pesan moral. Hal itu disebabkan karena cerita dalam dongeng banyak yang melukiskan sebuah sindiran dan kebenaran berisikan pelajaran moral. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan mengenai cara mendongeng yang baik dan benar. Yang pertama, ketika kita mendongeng, kita harus menggunakan suara yang jelas, intonasi yang tepat, dan tentunya artikulasi yang jelas. Jadi, ketika mendongeng, ketika mengucapkan satu kata demi kata, kita harus mengucapkannya dengan jelas ya, agar jelas didengarkan oleh pendengar ketika kita mendongeng nantinya. Selanjutnya, yang kedua, kita harus menggunakan ekspresi wajah yang sesuai menggambarkan isi dongeng tersebut. Ketiga, kita juga harus menggunakan gestur gerak tubuh sesuai isi dongeng. Isi ceritanya nanti tentang apa nih gitu. Kita harus mengikutinya menggunakan gerak tubuh kita. Selanjutnya, yang keempat, kita harus menyiapkan properti. Propertinya ini nanti jangan terlalu kecil ya adik-adik, agar bisa terlihat dengan jelas oleh pendengar. Nah, itu saja cara menyampaikan dongeng dengan baik dan benar. Jadi ketika adik-adik sudah tahu nih, adik-adik nanti bisa mempraktekannya ya. Nah,
Kali ini kami akan menyampaikan satu kisah dongeng dengan judul Kisah Beruang dan Lebah Madu. Boru adalah seekor beruang madu yang sangat lucu. Makanan yang paling ia sukai adalah madu. Setiap hari ia bisa menghabiskan bertoples-toples madu. Haha, gumam Boru sambil mencicipi madu. Suatu hari setelah selesai bermain, Boru menuju lemari penyimpanan madu. Tiba-tiba saja Boru berteriak dengan sangat kencang. Semua maduku sudah habis. Boru bergegas pergi ke hutan untuk mencari madu. Sambil berhenti di perjalanan, Boru bergumam. Aduh, letih sekali kakiku. Sudah jauh aku berjalan. Tetapi belum ada juga sarang lebah madu yang bisa aku dapatkan. Boru hampir saja putus asa. Namun, semangatnya kembali muncul saat ia melihat sebuah sarang lebah. Sarang lebah itu tersembunyi di sebuah pohon yang telah tumbang. Boru terlalu gembira membayangkan lezatnya madu, hingga ia tidak sadar jika ada dua lebah yang sedang memperhatikannya. Lebah-lebah itu menyusun rencana untuk mengusir Boru dari sarang mereka. Lalu ada satu lebah yang berkata, "Bagaimana jika kita menyelat beruang itu?" kata salah satu lebah, dan lebah lainnya menyahut, "Setuju." Lebah-lebah itu langsung meluncur ke arah Boru. Mereka menyengat Boru berulang kali. Boru sangat marah karena gagal menangkap para lebah. Ia pun kembali ke sarang lebah dan menghancurkannya. Boru menginjak sarang itu berkali-kali hingga hancur. Tapi apa akibatnya? Tolong aku! Maafkan aku, lebah-lebah! Boru berlari secepat kilat untuk menyelamatkan diri dari kejaran keluarga lebah yang marah. Boru tidak dapat sedikit pun madu, namun justru sengatan para lebah yang ia dapatkan. Menghancurkan sarang lebah adalah sebuah kesalahan. Nah, cukup sekian ya adik-adik dongeng dari kami. Ada yang tahu nggak pesan apa yang dapat kita ambil? Nah, pesan yang dapat kita ambil adalah saat kamu sedang marah, ambil nafas dan diamlah sebentar. Melakukan sesuatu saat marah hanya akan menimbulkan masalah. Nah, semoga materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Dan mohon maaf, Kakak Brili masih istirahat dan tidak bisa menemani untuk memberikan materi pada hari ini. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan kami. Semoga di materi berikutnya bisa bertemu lagi dengan Kak Cipa, Kak Caca, dan Kak Brili. Bye-bye. Paling ia sukai adalah madu. Setiap hari ia bisa menghabiskan bertoples-toples madu. Aku tahu. Berulang kali. Bertoples-toples madu. Haha. Setiap hari salah. Gumam Boru sambil mencicipi madu. Suatu hari salah pilih. Boru adalah seekor burung kakak. Seekor beruang. Halo adik-adik. Tangannya gak gerak. Tangannya gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Kak Deni Sailatul Sifa. Kalian bisa panggil Kak Cipa ya. Lalu ada teman kakak. Kok aku kebiasaan sih, Cip?